Indonesia Corruption Watch atau ICW menuturkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan sistem pemilu 2024 seperti sistem informasi kampanye dan dana kampanye serta sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. ICW menilai KPU gagal memberikan keterbukaan informasi terkait dengan dana kampanye. Apa saja temuan dari ICW kita bahas sore ini bersama Kepala Divisi Korupsi Politik ICW, Egy Primayoga. Mas Egy, selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, Mas Egy, sejauh ini apa saja temuan dari ICW? Oke, perihal Sirekap, sebelum saya menyampaikan soal temuan yang telah kami pantau selama beberapa hari belakang, pertama-tama kita perlu menggarisbawahi terlebih dahulu bahwa permasalahan Sirekap ini adalah bentuk kegagalan KPU dalam memastikan transparansi pemilu. Dan tentu saja ini tidak bisa dianggap remeh karena transparansi jika itu tidak dilaksanakan secara patut itu akan membuka praktik koruptif yang sangat meluas, begitu ya. Nah, perihal temuan kami juga menemukan jumlah yang cukup besar dalam hal selisih suara. Kami beberapa hari lalu memantau seluruh TPS di Indonesia dan kami menemukan paling tidak ada 339 TPS yang jumlah suaranya ada selisih antara portal Sirekap dan juga formulir C1. Jumlahnya kami temukan sebanyak 230.286 suara dan seluruh paslon sebetulnya mendapatkan suara yang meningkat dengan adanya perbedaan data tersebut. Namun dari temuan kami menemukan paling banyak itu ada pada paslon 2. Ada 47,70% jumlah suara yang lebih besar dibanding formulir C1. Jadi tentu saja itu menjadi sebuah masalah besar karena KPU tidak berhasil untuk memberikan keterbukaan informasi yang akurat kepada publik sehingga publik tidak bisa mengawasi secara patut dalam hal penyelenggaraan pemilu. Oke, Mas Egy, dari temuan Anda tadi apakah juga ada indikasi tindak pidana korupsi atau pencucian uang di sana? Ya, sejauh ini kan yang disampaikan adalah ini permasalahan sistem, permasalahan mesinnya katanya. Namun itu juga memang belum menjelaskan sampai kecurangan pemilu. Tapi buat saya ini juga perlu bagi kita untuk menjaga kecurigaan bahwa ada permasalahan dalam Sirekap, entah itu kecurangan atau sebagainya. Nah, oleh karena itu kami mendorong adanya audit yang menyeluruh terhadap portal Sirekap. Bagaimana prosesnya sejak awal, perencanaannya, penganggarannya, pengadaannya, dan sebagainya hingga hari ini. Gitu ya. Jadi itu nanti kalau sudah ada auditnya akan ketahuan apakah memang betul ada kecurangan yang secara sengaja dilakukan ataupun tidak. Nah, itu yang semestinya dilakukan pada titik ini. Karena permasalahan Sirekap ini sudah menyebabkan kekisruhan yang meluas di publik seluruh Indonesia, begitu ya. Jadi ini sekali lagi tidak bisa dianggap remeh. Dan ini menambah daftar panjang penyelenggaraan pemilu yang bermasalah. Oke, Mas Egy, tadi Anda katakan ada selisih suara sampai dengan lebih dari 40% terhadap salah satu calon begitu ya. Dari temuan Anda di lapangan, apakah ini ada juga mengindikasikan mengarah ke politik uang sejauh ini? Ya, permasalahan Sirekap dengan permasalahan politik uang itu hal yang berbeda ya. Ya. Jadi kita tidak bisa dengan serta-merta mengatakan bahwa selisih suara ini adalah suatu hal yang diakibatkan oleh praktik politik uang. Tapi ya tentu saja itu juga perlu kita soroti, begitu ya. Oleh karena itu semestinya dalam hal ini Bawaslu juga ikut berperan aktif. Jadi tidak hanya menunggu laporan saja, mereka juga punya tugas untuk proaktif ketika melihat ada sebuah kejanggalan. Jangan sampai KPU melanjutkan perannya yang selama ini tidak bertaji dalam hal mengawasi pemilu. Oke, walaupun tidak berhubungan, tapi apakah ada kemungkinan ke arah sana begitu mengenai politik uang ini? Ya, tadi ya Mas, justru itu kita harus melihat dulu kalau pemeriksaannya sudah selesai, auditnya ada dan ada hasilnya, itu baru kita ketahuan apakah betul itu ada pengaruh politik uang atau pengaruh yang lain, apa pengaruhnya terhadap perbedaan data di Sirekap gitu loh. Ya sejauh ini kan kami dan kita ketahui adalah ini permasalahan sistem. Oleh karena itu kita harus melihat secara lebih utuh, lebih meluas. Oke, Mas Egy, kemarin bersama dengan Kontras menuju kantor KPU, sejauh ini bagaimana respon dari KPU? Ya, kemarin kami menyampaikan surat permohonan informasi yang dijamin oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,
Memang sejauh ini belum ada respon dari KPU, tapi kami masih menunggu sesuai undang-undang. Ada jangka waktu 3 hari jika kita mengikuti peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019, atau jika itu mengikutinya pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, ada waktu 7 hari bagi KPU untuk menanggapi permohonan informasi yang kami ajukan. Oke, informasi terakhir yang kami dapatkan, KPU kabarnya akan membalas surat yang sudah diberikan kemarin begitu. Sebenarnya tujuan dari teman-teman ICW dan juga Kontra seperti apa? Apakah hanya bentuk tulisan saja atau justru tetap akan mendukung follow up dan juga audit menyeluruh terkait dengan ini? Ya, data itu sebetulnya kan untuk juga mendukung audit, baik itu yang dilakukan oleh pihak yang berwenang gitu ya, ataupun juga oleh masyarakat sipil. Jadi masyarakat sipil, publik secara luas bisa memeriksa dokumen yang semestinya dibuka untuk publik, tidak ditutup-tutupi oleh KPU, baik itu dokumen pengadaan ataupun juga dokumen anggarannya. Karena anggaran publik dalam hal pemilu ini juga semestinya dibuka oleh KPU secara merinci, tidak hanya jumlah besarnya berapa, tidak merinci dan tidak dipublikasikan kepada publik. Itu juga suatu catatan yang harus kita berikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Oke, terakhir Mas Egy, langkah yang akan diambil teman-teman ICW dan Kontra seperti apa? Apakah tetap akan menunggu terlebih dahulu respon dari KPU, lalu langkah selanjutnya apa? Ya, sesuai peraturan yang berlaku, kami akan menunggu terlebih dahulu. Jika memang tidak ada respon dari KPU, kami akan menyampaikan surat keberatan. Itu juga sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bahwa jika permohonan informasi publik tidak diterima atau tidak ditanggapi, pemohon informasi publik bisa mengajukan keberatan kepada badan publik, dalam hal ini adalah KPU. Baik, kita akan menunggu bagaimana respon dari KPU nantinya. Terima kasih Kepala Divisi Korupsi Politik ICW, Egy Primayoga. Selamat sore.